Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pak Arif ya. Di siang hari ini Pak Arif akan membahas soal PTS IPS SMP untuk part selanjutnya atau part kedua ya. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian channelnya Pak Arif supaya ilmunya dapat lebih banyak manfaatnya ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal-soalnya ya. Oke ya, di sini nomor 1, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas ya. Oke, ini ada kesalahan penulisan, benar, ini yang luas ya, luasnya 2 kali, bentar ini dulu. Nah, sudah selesai. Oke, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan ya, yang mengakibatkan hujan. Dengan kata lain, Indonesia dipengaruhi oleh A. iklim musim, B. iklim panas, C. iklim laut, D. iklim Yunghun. Jawabannya adalah iya, betul, yang C ya. Indonesia dipengaruhi oleh iklim laut karena memiliki wilayah laut yang luas. Wilayah luas mengakibatkan penguapannya tinggi. Oke, kita lihat di sini ya, wilayah laut Indonesia. Nah, laut di Indonesia, laut kurang sedikit. Oke, nah ini wilayah Indonesia itu berupa kepulauan ya. Kalau kita lihat di peta ini yang biru-biru itu adalah, nah ini ada peta Indonesia. Di sebagian ada 2/3 wilayah Indonesia itu berupa perairan, sehingga Indonesia sangat dipengaruhi oleh iklim laut yang menimbulkan banyaknya penguapan ya, sehingga menimbulkan awan hujan itu. Nah, jadi jawabannya ya C. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya. Salah satu faktor yang menyebabkan Pulau Jawa lebih padat penduduknya dibandingkan pulau lainnya adalah yang A. Pulau Jawa lebih padat penduduknya dibanding pulau lainnya. B. Pulau Jawa memiliki tanah yang subur. C. Sudah menjadi kebijakan pemerintah. D. Pulau Jawa lebih kaya akan sumber daya alam dibandingkan pulau lainnya. Jadi jawabannya oke, yang B ya. Jadi Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk tinggi di Indonesia, antara lain disebabkan karena kesuburan lahannya yang untuk pertanian. Namanya pun zaman dulu adalah Jawa Dwipa yang menunjukkan kesuburannya. Contohnya tongkat kayu yang ditancapkan di tanah bisa jadi tanaman. Kemudian ternak bisa gemuk karena rumputnya yang hijau di mana-mana. Ya, karena kesuburan itulah Pulau Jawa menarik pendatang sehingga menjadi paling padat di Indonesia ya. Lanjut nomor 3, badak bercula 1 terdapat di Indonesia di daerah A. Ujung Kulon, B. Kalimantan, C. Tengger, D. Bromo. Oke, jawabannya oke, betul ya. Badak bercula 1 terdapat di Ujung Kulon atau di Banten ya. Banten itu sebelah baratnya daerah Jakarta ya. Ini ada di petanya Pak Arif tampilkan ya di Google Map misal. Kalau kalian masih belum tahu ya, tampilkan daerah Banten mana. Banten. Nah, di sini ya. Jadi tempat badak bercula itu di Ujung Kulon nih, Taman Nasional Ujung Kulon. Bisa kita besarkan kalau kita pakai Google Map ya, di sini itu. Ya, jadi perbatasan ini ada Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi badak bercula ada di sini tadi. Ya, lanjut di soal berikutnya. Soal nomor 4 ya. Tanah di Pulau Jawa dan Sumatera relatif subur karena banyak jenis tanah. Apa? A. gambut, B. vulkanik, C. resina, D. mediteran. Jawabannya ya, betul, jawabannya adalah D. B ya. Jawa dan Sumatera terdapat gunung api yang menjadikan tanah itu lebih subur dibandingkan daerah lainnya ya. Kita bisa lihat ya di peta deretan gunung berapi di Indonesia. Kita bisa melihat di sini
daerah Sumatera sama Jawa itu memiliki banyak gunung berapi ini ya, sehingga tanahnya subur di situ. Kenapa Pak? Karena di situ setelah gunung meletus ya, kan menyemburkan lava, menyemburkan tanah vulkanik. Nah, tanah itu atau debu vulkanik setelah masuk dalam tanah atau mengendap di dalam tanah tersebut jadi subur, itu yang menjadikan daerah sekeliling gunung berapi kesuburannya sangat tinggi. Ya, kemudian yang nomor 5, pada saat musim dingin kamu akan menggunakan tungku penghangat dan pakaian yang tebal. Kondisi ini mirip dengan aktivitas penduduk di daerah A pegunungan, B dataran rendah, C pantai, D tropis. Jawabannya ya betul, daerah pegunungan ya, karena memiliki suhu udara yang lebih dingin dibandingkan dataran rendah. Lanjut nomor 6. Jika di wilayah Jakarta sekarang pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, di wilayah Bandar Lampung pukul berapa? A. 20 waktu Indonesia Barat, B. 21 waktu Indonesia Barat, C. 14 waktu Indonesia Barat, D. 14.05 waktu Indonesia Barat. Jawabannya adalah ya betul yang D ya, karena Bandar Lampung dan Jakarta sama-sama masuk waktu Indonesia bagian Barat. Ini kalian bisa lihat petanya di bawah ya, Jakarta, Sumatera, Lampung ya, Pekanbaru, Semarang itu satu wilayah. Kemudian yang waktu Indonesia bagian tengah atau WITA ada Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Bali, Lombok. Kemudian waktu Indonesia bagian timur ada WIT, Pulau Maluku dan Irian atau Papua. Lanjut nomor 7, perhatikan tabel di bawah ini. Ibu kota provinsi yang berada di Pulau Kalimantan terdapat pada kolom mana? Ya 1, 2, 3 atau 4. Oke, jawabannya betul yang B, Palangkaraya, Banjarmasin dan Tanjung Selor. Palangkaraya itu ibu kota provinsi dari Kalimantan Tengah, Banjarmasin dari Kalimantan Selatan, Tanjung Selor Kalimantan Utara. Yang satu kenapa salah? Karena ada Bandung masuk Pulau Jawa ya, bukan Pulau Kalimantan. 3, rata-rata Pulau Sulawesi. 4, Pangkal Pinang ada jadi Pulau Sumatera ya. Lanjut nomor 8, hutan yang tumbuh di pantai landai dan berlumpur disebut A. hutan lumut, B. hutan rawa, C. hutan bakau, D. hutan hujan tropis. Ya, ini adalah jawabannya C. hutan bakau ya. Ekosistem daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan yang berkadar garam tinggi. Oke, kita bisa melihat gimana sih Pak hutan mangrove itu kayak apa? Hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, ini adalah hutan mangrove ya yang tumbuhnya di sekitar pantai. Gunanya untuk apa sih Pak ini Pak? Untuk mencegah abrasi air laut ya, dan menahan gelombang ketika terjadi pasang yang sangat besar seperti tsunami. Itu dapat menahan gelombang supaya tidak terlalu besar ke daratan namanya. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Garis yang membatasi fauna yang ada di bagian barat tipe Asiatis dan di wilayah tengah atau tipe peralihan disebut A. garis Wallace, B. garis bintang, C. garis Weber, D. garis astronomi. Jawabannya oke A ya, garis Wallace ya, sama garis Weber. Mana sih Pak garis Wallace dan garis Weber? Supaya lebih jelas kasih dong gambarannya. Oke, ini ada garis Wallace ya. Wallace nih. Oke, ini ada garis Wallace. Nah, ini adalah garis Wallace nih yang membatasi wilayah barat dengan wilayah tengah. Kalau garis Weber itu yang membatasi wilayah tengah dengan wilayah timur. Sudah jelas ya? Oke, lanjut nomor 10 sekarang. Oke, pergerakan bumi mengelilingi matahari disebut A. revolusi, rotasi, rekonstruksi, dan reformasi. Nah, jawabannya A ya, pergerakan bumi mengelilingi matahari itu namanya revolusi. Rotasi, coba Pak kayak apa sih gambarnya rotasi dan revolusi? Nah, revolusi bumi. Nah, ini adalah revolusi bumi. Jadi pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kalau bumi berputar pada porosnya namanya rotasi ya. Nah, ini revolusi. Oke. Nah, sudah jelas ya, itu adalah 10 nomor yang sudah Pak Arif jelaskan. Semoga bermanfaat buat kalian
Jangan lupa like dan subscribe serta belajar lebih dalam lagi ya, supaya nilai-nilai kalian atau pengetahuan kalian dapat bertambah. Jangan lupa like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.